Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sebelum berpanjang kalam, mari kita bacakan suratul Fatihah khususan untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Bil barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita sepakati satu hal. Sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni adalah generasi saya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti generasi saya. Berarti generasi kedua nih, Pak. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, dan orang-orang yang mengikuti generasi yang kedua, berarti generasi ketiga. Jadi ada 3 generasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Yang jadi persoalan, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, adalah memaknai kalimat qarni. Kata Nabi, qarni itu kan generasi saya. Nanti diadopsi oleh bahasa Indonesia jadi kurun. Kita suka mendengar kurun waktu. Kurun itu adopsi daripada qarnun, atau dalam konteks hadis ini qarni. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, muncul perbedaan para ulama dalam memahami makna qarnun atau kurun ini maknanya apa. Misalkan ulama ahlul hadis, ya, ulama para pakar hadis memahami hadis ini sebagai tingkatan tobakoh dalam periwayatan hadis. Jadi qarni yang pertama adalah sahabat, itu tobakoh pertama dalam periwayatan hadis. Tidak mungkin generasi sesudah sahabat bisa memahami hadis tanpa melalui jalur sahabat. Itu namanya tobakotul ula, tobakoh yang pertama dalam periwayatan hadis, atau generasi yang pertama, atau qarnun yang pertama. Yang kedua, kata ulama ahlul hadis, setelah sahabat adalah tabi'in. Ini tobakoh saninya, kelompok keduanya atau generasi yang kedua. Setelah qarnun yang pertama adalah sahabat, qarnun yang kedua adalah tabi'in. Dan yang ketiga, kata para ulama ahlul hadis, yang dimaksud dengan tsummal ladzina yalunahum atau qarnun yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi ini, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu menurut ulama ahlul hadis. Sehingga di bawah tabi'ut tabi'in ada generasi namanya atba tabi'ut tabi'in, tidak masuk kategori qarnun yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak masuk jadinya, Pak. Enggak dihitung. Karena hanya sampai tabi'ut tabi'in. Untuk memperjelas, Pak, kita coba menganalisa satu pendapat dari ulama ahlul hadis. Saya pernah tanya kepada Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Ketika bicara tobakoh yang pertama, kan dalam kurung maknanya adalah sahabat. Kalau saya tanya, Pak, sahabat Nabi ada berapa orang total? Saya pernah tanya ini. Ada berapa, Pak, jumlah sahabat Nabi radhiyallahu anhum?
Ada berapa Pak? Kira-kira lah tebak-tebak berhadiah. Berapa? Totalnya kalau mengambil satu praktek saja, misalkan haji wada di tahun ke-10, Nabi itu berhaji wada bersama 100.000 sahabat kurang lebih. Berarti kita asumsikan saja Pak, jumlah sahabat di zaman Nabi adalah kurang lebih sekitar 100.000. Dari 100.000 sahabat Pak, Bapak sudah kenal berapa ribu? Dari 100.000 Pak, setengahnya ini berarti 50.000. Ada yang apa sini Pak? 50.000 sahabat lah itu. 50.000 Pak. Seperempatnya Pak 25.000. Masih belum. 1.000 Pak, 1.000 sahabat ya. Ada yang hafal? Belum juga. Gope Pak, gope. 500 misalnya. Nggak ada juga. 100. Ini persoalan Pak. Kita komitmen mengikuti sahabat sebagai generasi salafus soleh, tapi tidak kenal dengan generasi salafus solehnya. Terus kalau kita ditanya ngikutin siapa, jawabannya apa Pak? Kita ditanya nih, Ustaz ngikutin siapa? Sahabat. Tapi sahabat nggak ada yang kenal satupun. Terus ngikutin siapa Pak? Ini jangan-jangan nanti ngikutin Abu Jahal Pak. Sahabat kagak, Abu Jahal iya gitu. Karena kita tidak tahu yang mana sahabat, seperti apa iman mereka, seperti apa ibadah mereka, seperti apa akhlak mereka. Itu persoalan Pak. Mengklaim mengikuti generasi salafus soleh, tapi tidak tahu siapa sahabat yang menjadi salah satu generasi salafus. Itu persoalan Pak. Kacau nih umat hari ini kalau mengikuti generasi salafus soleh tapi nggak kenal dengan nama sahabat, nggak kenal dengan kebiasaan sahabat, nggak kenal dengan iman, ibadah dan akhlaknya para sahabat. Nah, ini persoalannya Pak. PR. Kayaknya perlu Pak nih ngapalin sahabat Nabi. Jangan sampai mentok cuma di 4 aja Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terbalik lagi. Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, muter di situ. Nggak kelar-kelar. Itu sahabat Pak, 100 ribuan. Dan kita jadi PR tuh, karena kita tidak sampai menguasai pemahaman, menguasai biografi lah setidaknya tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang kedua Pak, generasi tabi'in. Di dalamnya ada Hasan al-Basri, di dalamnya ada Sayyid al-Musayyab, di dalamnya ada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Itu generasi tabi'in. Kira-kira apa logikanya? Tabi'in itu lebih banyak, lebih sedikit dari sahabat? Lebih banyak, lebih dikit? Lebih banyak. Jadi saya nggak akan nanya, Bapak hafal berapa ya? Sahabat aja yang segitu. Belepotan atau gimana nanya tabi'in Pak ini? Jadi PR lagi Pak. Bagaimana kita mendeklar kita mengikuti generasi salafus soleh tetapi tidak kena dengan generasi tabi'in? Itu persoalan Pak. Terus ngikutin siapa? Kalau tabi'in saja tidak kenal, sahabat tidak kenal. Di bawah tabi'in, ini generasi yang ketiga, sebagaimana hadis tadi, khairun nas qarni, sumal ladina yalunahum, sumal ladina yalunahum. Maka generasi yang ketiga disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. Di dalamnya Pak, ada Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah. Di dalamnya ada Anas bin Malik, lahir tahun 93 Hijriah. Hanya beda 13 tahun. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Imam Malik tinggal di kota Madinah. Itu membentuk cara berfikirnya Pak. Imam Malik yang orang Madinah, banyak ketemu dengan para sahabat Nabi, banyak ketemu dengan para tabi'in. Tabi'innya belajar kepada para sahabat Nabi. Maka Anas bin Malik punya hafalan hadis lebih banyak daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tinggal di kota metropolitan yang secara jumlah sahabat tidak begitu banyak tinggal di sana Pak. Jadi tabi'in juga nggak terlalu banyak karena sahabatnya dikit, tabi'innya juga dikit, sehingga mempengaruhi pemahaman atau kualitas hafalannya, hafalan hadisnya Imam Abu Hanifah. Maka nanti para ulama membedakan Pak, kalau Imam Malik bin Anas ahlul hadis, kalau Imam Abu Hanifah ahlur ra'yi. Kenapa? Inventaris tentang hadisnya terbatas, tidak sebanyak Imam Malik. Itu kelompok atau generasi tabi'in Pak.
Jadi pada akhirnya Pak, kalau kita sebut nama dua tadi, ada Imam Abu Hanifah, ada Anas bin Malik. Kita kenal Imam Abu Hanifah Pak sebagai pendiri madhab Hanafi, Imam Malik sebagai pendiri madhab. Nah, itu sudah terjawab Pak. Maka judulnya ulama madhab itu adalah ulama salaf atau generasi salaf. Imam Abu Hanifah tuh Pak generasi salaf. Kenapa? Masuk generasi tabi'in. Imam Malik itu generasi salaf karena masuk generasi tabi'in. Sekarang muncul Pak satu fenomena, kita harus mengikuti generasi salaf. Maka bagi saya itu merupakan penguat bahwa kita harus mengikuti imam mazhab. Karena pada akhirnya Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Mazhab, mereka adalah generasi salaf. Yang dilarang oleh agama fanatik terhadap mazhab, itu iya. Tapi kalau mengikuti mazhab sah, dibolehkan. Seperti hanya kita mengikuti seorang ustadz, ya sah-sah saja. Seperti kita mengikuti seorang tokoh, ya sah-sah saja. Seperti itulah juga kita dibolehkan mengikuti seorang ulama mazhab, sah-sah saja. Toh mereka adalah generasi salafus saleh. Itu satu pendapat menurut ulama ahlul hadis, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Di dalamnya ada sampai pada titik Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada juga ulama Pak. Ini berarti pendapat kedua nih. Ada juga ulama yang memahami kalimat kornun itu sebagai rentang waktu 100 tahun. Saya ulang nih Pak. Ulama yang kedua memahami kalimat kornun atau korni, itu di dalam hadisnya kornun dalam bahasa Arabnya itu rentang waktu sekitar 100 tahun. Jadi kalau disebutkan gini Pak, khairun nas korni 100 tahun Pak. Summal ladzina yalunahum 100 tahun. Summal ladzina yalunahum berarti 100 tahun lagi Bu. Totalnya ada berapa? 300 tahun. Maka generasi salaf menurut pendapat yang kedua adalah mereka yang hidup di 300 pertama tahun Hijriah. Mereka semuanya disebut generasi salaf yang hidup di 300 tahun pertama dalam tahun Hijriah. Berarti Pak, kalau pendapat yang kedua nih kita pakai, pendapat kedua saya ulang Pak, kita pakai Imam Abu Hanifah jelas salaf karena dia masuk generasi pertama Pak, lahir tahun 80 Hijriah. Imam Malik dia salaf, dia termasuk generasi pertama Pak karena lahir di 100 tahun pertama. Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Pak, lahir tahun, ada yang tahu Pak lahirnya Imam 150 Hijriah, berarti masuk generasi ke dua karena dia masuk 100 tahun ke dua, 150 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun 164 Hijriah, berarti masuk generasi ke dua. Kemudian ada Pak ulama yang kontroversial nih, namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu yang menghalalkan, bukan menghalalkan, yang menyatakan bahwa pipis kucing tidak najis, yaitu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyatakan pipis kucing tidak najis. Termasuk Ibnu Hazm yang menyatakan kalau musik tidak haram. Namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm lahir tahun sekitar 260 Hijriahan Pak. Kurang lebih Pak. Termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari yang kita kenal sebagai tokoh Asy'ariyah. Yang kita kenal sebagai tokoh Asy'ariyah namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, juga sekitar lahir di tahun 260 Hijriah. Berarti masuk kategori generasi salaf karena lahir di 100 tahun ke 3. Itu kalau pakai pendapat yang kedua. Jadi generasi salaf jadi banyak nih Pak nih. Abul Hasan Al-Asy'ari salaf, Imam Syafi'i salaf, Imam Ahmad bin Hambal salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sudah jelas mereka adalah salaf. Maka mengikuti mereka berarti sedang mengikuti generasi salafus saleh. Itu Pak cara berpikirnya di situ.
Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, misal kita ambil contoh Imam Syafi'i saja, Pak. Imam Syafi'i misalkan ada yang kritik, Ustaz, kenapa Imam Syafi'i mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia madhab Syafi'inya, tapi kok jarang dikaji kitab Al-Umnya? Katanya ngikut pendapat Syafi'i, kok kitab Al-Um tidak dibaca? Akhirnya yang dibacakan I'anatut Thalibin, yang dibaca kitab Safinatun Najah. Kenapa tidak Al-Um? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini komitmen terhadap generasi salaf supaya tidak salah paham, Pak, bahwa yang kita pelajari sebetulnya warisan dari generasi salaf. Dalam kurung misalkan Imam Syafi'i misal. Ini kalau Imam Syafi'i, Pak, dalam konteks generasi pendapat yang kedua masuk generasi salafus saleh, selesai, Pak. Dan bahkan jumhur ulama di seluruh dunia menyatakan kalau Imam Syafi'i adalah generasi salaf, Imam Ahmad generasi salaf, apalagi Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Nah, ini muncul persoalan, Pak, ada masukan kritikan lah begitu. Kok kenapa orang Indonesia tidak mengkaji kitab Al-Um kalau betul-betul mengikuti madhab Syafi'i? Saya perjelas dulu, Pak, ini biar nggak salah paham. Pada akhirnya, Pak, kita tetap mengikuti generasi salaf hanya melalui karya-karya ulama khalaf gitu, Pak. Saya ulang ya. Kita tetap mengikuti generasi salaf hanya melalui karya-karya ulama khalaf. Tetap begitu. Mengikutinya mengikuti salaf, cuman melalui perantara ulama-ulama khalaf. Khalaf itu berarti lawan dari salaf. Kalau salaf itu zaman dulu, kalau khalaf zaman belakangan gitulah kurang lebih. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya perjelas benar supaya ini tidak salah paham. Kitab Al-Um tidak ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab Al-Um ditulis oleh seorang murid namanya Syekh Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi gini, Pak, Imam Syafi'i ngajar nih, ada tanya jawab dalam mengajarnya, itu dicatat oleh Syekh Rabi. Catat. Tiap ada pertanyaan, tulis pertanyaannya, langsung dijawab gitu, Pak. Maka karena tulisan itu berdasarkan hasil mulazamah, berdasarkan hasil belajar, maka isi kitabnya random, Pak, tidak runut, tidak sistematis. Kan orang nanya, misalkan Pak bawa kajian tentang fikih, nanyanya kan macam-macam itu. Kadang nanya ini, kadang nanya itu. Ya itulah yang ditulis oleh Syekh Rabi, karena beliau hadir di saat Imam Syafi'i sedang ngajar, termasuk murid utama, Pak nih. Imam Syafi'i itu punya 4 murid. 3 murid yang paling utama, 1 Al-Buwaiti, nanti yang menggantikan majelisnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i sudah meninggal. Yang kedua Imam Muzani, yang ketiga Syekh Rabi. Nah, Syekh Rabi itulah penulis asli kitab Al-Um. Penulis aslinya beliau. Setelah beliau tulis, Pak, kitab Al-Um itu ditulis, Pak nih, semua yang Imam Syafi'i ajarkan ditulis. Kemudian oleh Syekh Rabi, apa bahasanya, Pak? Disetor, Pak, dikonfirmasi, dibacakan oleh Syekh Rabi. Syekh, saya pernah dengar antum menyatakan ini, saya tulis. Jawabannya begini, bagaimana Syekh? Kata Imam Syafi'i, benar. Lanjut, Pak, itu. Sampai seluruh kitab dikonfirmasi oleh Syekh Rabi kepada Imam Syafi'i. Maka kitab tersebut karena yang menyampaikan Imam Syafi'i, karena yang mengajarkan Imam Syafi'i, karena tugas Syekh Rabi cuman nyatet, maka tetap sebagai adab seorang murid, kitab ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, bukan kepada Syekh Rabi. Karena Syekh Rabi cuman nulis. Gitu loh, Pak. Jadi penulis kitabnya Syekh Rabi, tapi yang punya kitab tetap Imam Syafi'i. Cuman karakter kitabnya, Pak, ini karakter kitab Al-Um itu tidak sistematis, Pak. Jadi kalau baca kitab Al-Um pasti loncat-loncat, Pak, temanya. Kadang bahas fikihnya sholat, kadang loncat ke puasa, kadang loncat ke zakat. Bapak kalau baca itu pusing, Pak. Cobain aja dulu baca, Pak. Pasti pusing. Kalau membaca kitab Al-Um langsung, Pak. Karena memang isinya random, Pak. Banyak itu penjelasan tapi tidak sistematis. Kadang-kadang ada persoalan yang diulang tapi dengan jawaban yang jauh lebih lengkap. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Syekh Muzanni, seorang murid Imam Syafi'i, dibaca kitab Al-Um.
Al-Um ini isinya bagus menurut Syekh Muzanni, Pak. Beliau paham, orang muridnya langsung, Pak, langsung connect nih apa yang disampaikan oleh kitab Al-Um. Cuman kalau dibaca orang umum, orang awam, ini masalah nih, pasti mereka enggak faham. Maka oleh Imam Muzanni, kitab itu, Pak, dibikin ringkasan. Kitab Al-Um, Pak, yang kemudian tadi disebutkan sebagai karya Imam Syafi'i tapi ditulis oleh Syekh Robi, oleh Syekh Muzanni, Imam Muzanni diringkas, Pak, kitab itu. Dan disusun sebagaimana sistematika penulisan sebuah kitab. Urutannya itu, Pak, dari mulai umum terus sampai mengerucut, atau dari yang sifatnya khusus sampai kepada yang umum. Pokoknya ditulis berdasarkan sistematika penulisan yang rapih layaknya sebuah kitab. Nama kitabnya, Pak, disebut dengan Mukhtasar Muzanni, ringkasan Imam Muzanni. Bukan disebut Al-Um lagi, Pak. Kenapa? Karena sistematika penulisannya beda walaupun kontennya sama. Jadi yang diberesin cuma sistematika penulisan, Pak. Tapi kontennya tetap sama. Dikasih nama kitabnya Mukhtasar Muzanni. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Mukhtasar Muzanni punya kitab, Imam Muzanni punya kitab Mukhtasar Muzanni. Kitab ini dibaca, Pak, oleh seorang Imamul Haramain, namanya Imam Al-Juwaini. Oleh Imam Al-Juwaini dibaca, Pak, kitab ini. Ini kitab bagus tapi terlalu ringkas, kata Imam Juwaini. Kalau terlalu ringkas, sayang bagi para pencari ilmu, tidak bisa banyak mengambil faedah, Pak, karena terlalu ringkas. Maka oleh Imam Juwaini, kitab ini dibikin syarah. Syarah itu kayak penjelasan, Pak. Jadi yang tadinya kitabnya segini, disyarah, Pak, jadi segini. Nah, itu syarah namanya. Namanya kitab syarah. Oleh Imamul Juwaini, kitab Mukhtasar Muzanni disyarah, Pak. Isinya diluaskan, isinya didetailkan. Dikasihlah nama kitabnya kitab Nihayatul Matlab. Nihayah itu akhir, matlab itu pencarian. Jadi kalau Bapak mau belajar agama, Nihayatul Matlab rekomendasinya. Karena sudah selesai, Pak, pencarian pasti mentok di situ. Itu tulisan Imam Juwaini. Imam Juwaini, Pak, punya murid yang ternama, namanya Imam Ghazali. Kan Imam Juwaini bikin syarah, Pak, kitabnya jadi panjang tuh, jadi banyak sampai beberapa jilid. Oleh Imam Ghazali dilihat, Pak, kitab ini. Ini kitab bagus. Cuman sayang terlalu panjang. Bagi masyarakat awam agak susah baca nih, terlalu detail, Pak, terlalu rinci. Maka Imam Ghazali meringkas jadi 3 kitab. Kitab pertama Al-Basit, kedua Al-Wasit, yang ketiga Al-Wajiz. Jadi dipecah jadi 3, Pak. Padahal tadinya 1 kitab, diringkas, Pak, jadi 3 kitab. Isinya namanya Al-Basit, Al-Wasit, dan Al-Wajiz oleh Imam Ghazali. Jadilah 3 kitab. Generasi berikutnya, Pak, muncul Imam Rafi'i dalam madhab Syafi'i. Imam Rafi'i itu imam terkenal, Pak, dalam madhab Syafi'i. Imam Rafi'i baca kitab Imam Ghazali, Pak, Al-Wajiz. Kitab bagus nih, cuman terlalu ringkas. Maka oleh Imam Rafi'i kitab itu diluaskan lagi, Pak, gitu. Disyarah lagi, jadi kitabnya lebih banyak lagi. Dikasih nama Fathul Ajiz oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i, Pak, itu nggak jauh beda zamannya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, Pak. Imam Nawawi baca kitab Fathul Ajiz, kepanjangan nih kitab, terlalu detail. Dibikin ringkasan, Pak, namanya Minhajut Tullab atau Minhajut Talibin. Nama kitab Imam Nawawi. Nanti muncul, Pak, generasi setelah itu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Ibnu Hajar, kitab Minhajut Talibin ini bagus, tapi terlalu ringkas. Maka dibikin syarah lagi, namanya Tuhfatul Muhtaj. Itu karya Ibnu Hajar Al-Haytami.
Bustami. Kitab Tuhfatul Muhtaj itu dirujuk oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syatta, penulis kitab I'anatut Thalibin. Kitab itu yang dipelajari oleh kita hari ini, Pak. Nggak langsung ke al-umnya. I'anatut Thalibin dari Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj jadi Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dari Fathul Ajiz. Fathul Ajiz dari Al-Wajiz. Al-Wajiz dari Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab dari Mukhtasar Muzanni. Mukhtasar Muzanni dari karya Imam Syafi'i. Itu parantaian kitabnya. Bapak mau ngapalin atau enggak nih? Nggak usah, ya nggak usah lah. Bisa diapalin. Pokoknya begitulah. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka kitab I'anatut Thalibin, Pak, itu sudah merupakan representasi dari kitab pada akhirnya. Ya gitu-gitu juga Pak fikih Imam Syafi'i ada di kitab I'anatut Thalibin. Maka kenapa para ulama hari ini menganjurkan nggak usah baca baca aja kitab I'anatut Thalibin, baca aja kitab Safinatun Najat, pas dengan Kasyifatus sajanya, selesai di situ, Pak. Ya naik dikit Fathul Mu'in lah itu. Fathul Qorib itu naik dikit. Tapi ya di situ dulu. Kenapa? Khawatir masyarakat tidak sanggup memahami literatur kitab yang ditulis oleh Syekh Robi yang dikasih nama Maka cukup dengan hal-hal tadi, kitab-kitab tadi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali ke temanya. Maka saya begitu yakin betul, Pak, bahwa ketika kita mengikuti ulama madhab, sejatinya kita sedang mengikuti generasi salafus saleh. Maka saya kadang suka heran, Pak, ada orang yang semangat mengikuti generasi salafus saleh tapi mengkritik Imam Syafi'i atau menolak Imam Syafi'i atau bahkan betul-betul mengingkari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini persoalan. Kok bisa mengaku mengikuti generasi salaf tapi kemudian menolak ulama salaf yang bernama Imam Syafi'i? Kan aneh. Kok bisa? Katanya komitmen tapi kok menolak? Contoh, Pak. Ini terlepas kita setuju atau tidak dengan Imam Syafi'i. Terlepas dari itu, Pak. Kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i. Kata beliau, al-bid'ah bid'atani. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Kata Imam Syafi'i. Ini kalimat, Pak, dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip, Pak, oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Syafi'i, al-bid'ah bid'atani. Bid'ah itu dibagi dua. Yang pertama, bid'ah mahmudah. Bid'ah yang terpuji. Yang pertama, bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Yang kedua, bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Dalam bahasa yang lain, Pak, para ulama lebih populer tidak menggunakan mahmudah, tidak menggunakan mazmumah. Yang lebih populer adalah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau dhalalah. Itu kesimpulan ulama dari Imam Syafi'i. Jadi begini dulu, Pak. Yang bilang bid'ah dibagi dua siapa? Syafi'i. Syafi'i salaf bukan? Salaf. Berarti yang menyatakan bid'ah itu dibagi dua itu pendapat ulama salaf, bukan ulama khalaf, bukan ustadz kemarin, Pak. Itu bahasa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Terlepas kita setuju atau tidak itu lain persoalan, Pak. Karena poin saya bukan di situ. Saya ingin menjelaskan ulama madhab itu ulama salaf. Imam Syafi'i itu ulama madhab. Imam Syafi'i juga ulama salaf. Dan beliau menyampaikan bid'ah dibagi dua. Kalau nggak setuju silakan. Tapi persoalannya jangan sampai kayak gini, Pak. Pokoknya bid'ah itu satu, harus sesat, dolalah, finar, tidak boleh dibagi dua, dibagi berapa, nggak boleh. Kemudian kita komitmen dengan salafus soleh lah. Ulama salafus solehnya bilang dibagi dua, gimana itu? Ulama salafus solehnya bilang dibagi dua. Dan yang paling lucu, Pak, kemudian pendapat Imam Syafi'i dibantah, misalkan oleh ustadz sekarang, Pak, dibenturkan dengan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Mohon maaf, Pak, Imam Ibnu Taimiyah tidak masuk generasi salaf. Tidak masuk, Pak.
Silakan cek kapan lahirnya Ibnu Taimiyah. Bukan generasi salaf. Jadi kadang-kadang Mbak, kita bilang mengikuti salaf, tapi yang diikuti ternyata bukan salaf. Kan persoalan Mbak itu. Kita kayak sudah merasa paling salaf, Masya Allah, tapi ternyata yang diikuti justru ulama khalaf. Ini persoalan Mbak. Persoalan. Alih-alih mengambil pendapat yang disampaikan oleh ulama salaf, yang ada malah ulama salafnya ditolak. Ini gimana Pak itu? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, terlepas kita setuju atau tidak dengan penjelasannya Imam Syafi'i atau dengan kesimpulannya Imam Syafi'i, tapi itulah yang disampaikan oleh generasi salaf. Fakta Pak. Mau kita gugurkan Imam Syafi'i dari salaf, bagaimana caranya? Wong jelas kok Imam Syafi'i itu generasi salaf. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, termasuk Pak, terlepas setuju atau tidak, terlepas suka atau tidak, yang jelas Imam Syafi'i sebagai ulama salaf menyatakan bahwa kunut subuh adalah sunnah. Kalau toh kita memilih untuk tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i, silahkan. Tapi persoalannya, jangan sampai ada kalimat kunut subuh itu bid'ah dolalah. Itu pendapat ulama salaf, bukan pendapat ulama tertentu di Indonesia Pak. Itu pendapat salaf. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i yang menyatakan kunut subuh sunnah. Kita nggak setuju, boleh Pak, silakan. Nggak setuju itu kan hak segala bangsa. Tapi jangan sampai seolah-olah yang kunut subuh tidak punya pijakan ulama salaf. Lawang ada kok pijakannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam kitab Madahibul Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, kata beliau Pak, dalam kitabnya, Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah dua ulama madhab yang menganjurkan talafud bin niyat, yang menganjurkan melafadkan niat. Itu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi melafadkan niat itu praktek ulama salaf. Boleh tidak setuju silahkan, tapi jangan sampai keluar kata-kata kalimat seolah-olah yang melafadkan niat tidak punya pijakan generasi salaf. Lawong ada kok. Nanti kalau ditanya kenapa Ustadz Imam Syafi'i melafadkan niat, kata Imam Syafi'i, bagi orang yang was-was hatinya dianjurkan, mustahab, dianjurkan untuk melafadkan niat. Bagi yang was-was itu gini Pak, nih misalkan gini, ada orang mau sholat, tapi sholatnya itu gara-gara malu sama mertua. Jadi sholatnya lillah atau lil mertua Pak? Saya tanya nih, ada orang sholat, tapi sholatnya itu gara-gara malu sama mertua. Pertanyaannya, dia lillahi ta'ala atau lil mertua? Lil? Nah lil mertua bener salah Pak kalau sholat lil mertua? Salah. Maka kata Imam Syafi'i, hati yang bilang lil mertua ganti dengan kalimat lillahi. Nah itu pelajarannya Pak. Kata Imam Syafi'i, lisan itu membantu hati. Hatinya bilang lil mertua karena itu alasan dia berangkat ke masjid, itu alasan dia sholat, maka oleh lisan lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala ya, jangan sampai lil mertua. Itu fungsi talafud bin niat. Bagi yang was-was begitu Pak. Tapi kalau kita nggak was-was, Ustadz saya sholat atas dasar keinginan sendiri, ya sudah, nggak usah dilafadkan. Kan sudah sesuai dengan keinginan sendiri dan tidak ada was-was dalam hati. Sederhana Pak, sesederhana itu gitu. Dan toh itu pun dibaca sebelum takbiratul ihram. Kalau Bapak baca niat sesudah takbiratul ihram, bid'ah Pak, itu dolalah itu. Allahu Akbar, sholli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bid'ah Pak itu. Karena dibacanya habis takbir. Kalau dibaca sebelum takbir boleh, kama qala Imam Syafi'i dan Imam Malik. Gitu loh Pak cara berpikirnya. Jadi jangan sampai kita sudah memilih sesuatu karena kita sudah punya pilihan, seolah-olah Imam Syafi'i salah, Imam Malik salah, atau Imam Syafi'i bukan salaf. Lawang mereka salaf gimana ini?
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, terakhir Pak sebagai penutup. Imam madhab itu banyak Pak. Tidak hanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Juga ada Imam Auza'i namanya. Ada Imam Al-Laitsi, ada Imam As-Sufyani, ada Imam Abu Daud Ad-Dhahiri. Itu juga ulama-ulama madhab, termasuk Imam Ibnu Hazm. Jadi itu ulama madhab banyak Pak. Jangan sampai dipahami ulama madhab cuman 4. Banyak Pak ulama madhab. Cuman yang populer, yang sampai ke kita ada 4. Itu kan yang populer saja. Kan bicara Nabi juga banyak Pak. Yang populer Nabi ada berapa? Kan terbatas Pak. Kita jarang tuh kedengeran membahas Nabi Zulkifli gitu misalkan Pak. Atau membahas Nabi siapa gitu, Ilyasa kan jarang dibahas. Kenapa? Kurang begitu populer. Tapi bukan berarti tidak ada Nabi Ilyas dan Ilyasa Pak. Ada Nabi Ilyasa, ada juga Nabi Zulkifli. Cuman memang kurang begitu populer. Itu urusan para ulama lah, mana yang dipopulerkan, mana yang tidak dipopulerkan. Jadi hadirin ikhwati iman rahimakumullah, materi malam hari ini hanya ingin membangun frame Pak. Jangan sampai kita kemudian menafikan ulama madhab padahal mereka adalah generasi salaf. Apalagi kalau kita terbiasa mendeklar kami mengikuti generasi salaf, kami mengikuti salafus soleh. Tahunya yang diikuti bukan salafus soleh. Ini kan jadi rancu Pak. Kok ngomongnya mengikuti salafus soleh tapi amalnya malah jauh atau berseberangan dengan salafus soleh. Kalau kita kan nggak usah bilang salafus soleh Pak. Toh kita sudah ngikutin mereka. Tidak harus dideklar gitu maksudnya. Ya sudahlah, kita sudah tetap mengikuti salafus. Karena tanpa mereka bagaimana mungkin kita memahami Quran dan sunnah? Ya pasti melalui mereka lah. Tanpa harus kita declare, kok saya mengikuti salafus soleh. Tanpa dibahasakan begitu, kita sudah mengikuti salafus soleh. Wallahu a'lam. Sebelum Isya ada pertanyaan? 1 menit lagi barangkali. Pertanyaan ringkas, jawaban ringkas. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ditambahi penjelasan mengenai kaitannya antara salafus saleh dan tadi yang kita sampaikan Imam Ibnu Taimiyah, bukan Imam, dengan Ibnu Taimiyah, karena itu menjadi rujukan kawan kita yang terbaik. Terima kasih. Sama-sama. Imam Ibnu Taimiyah itu Pak bermadhab. Ya ulang Pak. Imam Ibnu Taimiyah itu bermadhab. Madhabnya Hambali. Kalau kita langsung ke Hambalinya, tidak melalui Ibnu Taimiyah, itu langsung ke Hambalinya. Imam Ibnul Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah, Hambali. Ibnu Taimiyah punya murid yang lain selain Ibnul Qayyim, namanya Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir. Tapi Ibnu Katsir Syafi'i, bukan Hambali. Akidah Ibnu Katsir Asy'ari, beda dengan Imam Ibnu Taimiyah. Jadi dua dunia gitu terus biasa Pak itu. Muridnya Hambali, gurunya Hambali, muridnya Syafi'i, itu biasa. Kalau kita kan kayak nggak boleh gitu. Kayaknya harus sama ustadznya. Enggak, sebetulnya boleh beda. Karena dalam fikih itu yang penting paham, tidak harus paham. Kemudian Pak ada muncul tokoh belakangan ya tahun 1700-an lah. Itu namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ngakunya Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam penjelasan kitabnya, dalam kitab beliau Ushulus Salasah atau Salasatul Usul, beliau menyatakan saya seorang Hambali. Jadi mereka juga bermadzhab Pak itu. Maka kadang saya suka heran, kita mengutip Imam Ibnu Taimiyah, padahal Imam Ibnu Taimiyah adalah bagian dari madhab besar bernama Hambali. Itu aja Pak. Kadang-kadang kita menafikan Hambalinya, Imam Ahmad bin Hanbalnya, malah lebih mendahulukan Imam. Itu persoalan Pak. Jadi sebetulnya silahkan mengkaji Ibnu Taimiyah, silahkan mengkaji Ibnul Qayyim, silahkan mengkaji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi jangan lupa induknya yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ada kasus Pak, namanya Syekh Hamdu Ulwan lah. Nanti detail namanya saya kasih ke Ustaz Rizki. Syekh Hamdu Ulwan Pak. Beliau menyampaikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditolak sebagai Hambali. Kitabnya ada Pak, terbitan Al-Kautsar, terjemahan itu. Beliau menulis kitab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
ditolak sebagai Hambali. Jadi keluar Pak dari Hambali. Kenapa? Berbeda dengan umumnya pengikut Hambali. Pengikut Hambali sama kayak Syafi'i pada dasarnya, hanya beda di beberapa produk fikih saja sebetulnya. Jadi Ibnu Taimiyah atau siapapun silahkan dirujuk, tapi jangan lupa induknya Imam Ahmad bin Hambal. Jangan sampai menafikan Imam Ahmad tapi lebih fokus mengenahulukan Imam Ibnu Taimiyah. Saya rasa itu kurang fair. Jadi harus tidak lupa induknya lah. Teroris itu pakai mazhab apa? Waduh, berat ini teroris. Teroris madhabnya apa gitu Pak ya? Baik, saya perjelas Pak. Teroris dalam Islam tidak diterima sebagai bagian dari ajaran Islam. Nggak ada Pak. Dia dari pesantren Pak, masalah ini teroris itu bagaimana itu? Dia dari pesantren asalnya bukan dari madhabnya cuma satu Pak, hawa nafsu dan kebodohan. Itu teroris Pak. Ya, teroris gitu Pak. Apapun namanya, yang namanya teroris di sebuah negara itu madhabnya cuma satu, hawa nafsu dan kebodohan. Karena punya hawa nafsu, tidak punya ilmu, dipengaruhi oleh orang-orang tertentu, jadilah teroris. Islam menolak terorisme. Tapi kalau kemudian mau menyampaikan argumentasi, mau menyampaikan kritikan, mau menyampaikan masukan, hak itu dibolehkan Pak. Tapi terorisme tidak diterima dalam agama Islam. Itu madhab hawa nafsu saja. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.